Halo anak-anak SMK Wira Harapan khususnya kelas 12. Hari ini saya akan mencoba untuk menyajikan materi mengenai layanan housekeeping untuk tamu. Adalah identitas pendidik saya, nama saya Nikita Desi Krisna Dewi SST Par yang beralamat di Jalan Pulau Singgap Denpasar, di mana status saya di SMK Wira Harapan itu adalah sebagai guru, khususnya itu adalah di bidang produktif akomodasi perhotelan. Mana hari ini saya akan mencoba menyajikan beberapa materi-materi yang termasuk ke dalam layanan housekeeping yang akan kalian pelajari pada semester ini. Adapun materi yang kita pelajari atau yang saya ingin sajikan itu adalah yang pertama mengenai pengertian layanan housekeeping, kemudian jenis-jenis layanan yang ada di housekeeping, kemudian ada guest line item, ketentuan dalam peminjaman barang, serta jenis-jenis barang pinjaman untuk tamu. Nah, yang pertama kita pelajari mengenai pengertian layanan housekeeping itu sendiri. Jadi layanan housekeeping itu adalah semua aspek pelayanan yang diperlukan tamu sesuai dengan prosedur yang berlaku dan batas yang terkait dengan budaya tamu yang menginap di hotel. Jadi layanan housekeeping di sini itu adalah kita memberikan pelayanan sesuai dengan kebudayaan serta yang diinginkan oleh tamu tersebut pada saat dia menginap di hotel. Adapun jenis-jenis pelayanan yang disediakan di layanan housekeeping itu terdapat 3. Yang pertama itu mengenai pelayanan internal hotel. Pelayanan internal hotel di sini itu maksudnya adalah pelayanan yang diberikan untuk hotel itu sendiri. Di mana contohnya itu adalah seperti membersihkan office, ya, membersihkan kitchen, kemudian restoran, ya, itu adalah pelayanan-pelayanan untuk internal hotel. Yang berikutnya itu adalah pelayanan eksternal hotel, di mana pelayanan eksternal hotel di sini itu maksudnya adalah memberikan pelayanan kepada tamu yang menginap di hotel. Jadi pelayanan apa yang dibutuhkan oleh tamu seperti contohnya itu adalah pergantian seat, kemudian ada pergantian linen, dirty linen, ya, kemudian ada pencucian pakaian tamu. Jadi di sinilah yang digolongkan ke dalam pelayanan yang tergolong ke dalam eksternal hotel, di mana biasanya ini ditujukan kepada para tamu yang menginap di hotel. Nah, yang ketiga itu adalah jenis pelayanan lain-lain yang juga disediakan oleh layanan housekeeping. Jenis pelayanan lain di sini itu adalah yang tidak termasuk ke dalam internal hotel maupun yang ke eksternal hotel. Jadi jenis pelayanan ini contohnya itu adalah seperti peminjaman barang untuk tamu. Jadi ketika tamu menginap ke hotel itu tidak menutup kemungkinan bahwa tamu itu meminjam barang hotel yang akan digunakan di kamarnya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa maksudnya itu, ya. Nah, jenis peminjaman barang untuk tamu di sini itu sering disebut dengan guest loan item. Nah, apa itu guest loan item? Guest loan item itu adalah atau sering juga disebut dengan guest request item. Itu adalah permintaan tamu untuk meminjam suatu barang dari housekeeping dikarenakan tamu itu tidak membawa barang tersebut. Ya, jadi siapa tahu dia tidak membawa, contoh hal kecil ya, itu contohnya dia tidak membawa charger. Nah, dia akan meminjam barang tersebut di hotel. Nah, inilah yang disebut dengan guest loan item. Baik, kita lanjutkan. Adapun jenis peminjaman barang yang disediakan housekeeping untuk tamu itu kita dapat kategorikan menjadi 2. Yang pertama itu adalah peminjaman barang yang dikenakan biaya tambahan. Jadi maksudnya di sini itu adalah semua jenis barang yang dipinjam oleh tamu, di mana ketika dia meminjam itu akan diberikan biaya tambahan, ya, di mana maksudnya tamu di sini itu adalah bayar, ya. Jadi biasanya di hotel itu sering disebut dengan guest loan item with additional charge. Nah, yang kedua itu adalah peminjaman barang bebas biaya tambahan. Ini maksudnya bahwa ketika tamu itu ingin meminjam suatu barang, maka barang yang dipinjam tamu tersebut tidak dikenakan biaya tambahan. Jadi istilahnya gratis.
ya. Nah, di sini itu disebut dengan guest loan item without additional charge. Itulah dua jenis kategori barang yang biasanya disediakan oleh layanan housekeeping kepada tamu yang menginap di hotel. Oke, ke dalam kita meminjamkan barang itu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus diketahui ya. Di sini kita akan mempelajari 3 persyaratan ketika memberikan tamu itu meminjam barang. Yang pertama, yang harus kita konfirmasi kepada tamu itu adalah batas waktu peminjaman. Jadi kita harus konfirmasi kepada tamu sampai kapan, berapa jam, berapa batas waktu yang harus dia ketahui untuk peminjaman barang tersebut. Yang kedua, itu adalah risiko yang harus dia tanggung jika barang tersebut rusak atau hilang. Jadi kita harus konfirmasi kepada tamu juga bahwa apabila dia merusakkan atau menghilangkan barang tersebut, bahwa ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Contohnya sih biasanya di hotel, itu adalah tamu biasanya dikenakan biaya ganti rugi atas kerusakan ataupun kehilangan dari barang tersebut ya. Khususnya itu adalah barang-barang yang tidak dikenakan biaya tambahan. Nah, yang berikut itu adalah jumlah barang yang diminta. Jadi kita konfirmasi kepada tamunya berapa jumlah barang yang diminta ketika dia ingin meminjam barang tersebut. Nah, ketentuan-ketentuan lain dalam proses peminjaman barang untuk tamu itu yang pertama adalah permintaan peminjaman barang dicatat di dalam order taker atau logbook. Nah, jadi kita sebagai seorang order taker di dalam menerima pesanan daripada tamu, yang pertama kita lakukan itu adalah mencatat barang yang dipinjam oleh tamu di dalam logbook, mulai dari guest name, guest room number, ya, kemudian jenis barang yang dipinjam itu apa, dan batas waktunya dia sampai kapan bisa meminjam. Ini harus dicatat di dalam sebuah logbook, sehingga nantinya ketika petugas berikutnya itu berjaga, dia ketahui, oh ini adalah barang yang dipinjam oleh tamu A, dan batas waktu dia peminjamannya itu adalah sampai jam segini atau sampai kapan batas waktunya, itu harus dicatat. Yang kedua, itu adalah permintaan peminjaman barang harus segera disampaikan kepada petugas melalui telepon. Ini biasanya itu adalah alat-alat yang tidak tersedia di layanan housekeeping. Contoh misalnya dia ingin meminjam water jug, ya, atau ingin meminjam cangkir, atau yang mana bagian housekeeping itu tidak memiliki barang tersebut, sehingga kita harus menyampaikan itu kepada bagian FB departemen. Kita harus telepon langsung ke bagian FB untuk menyediakan peralatan yang ingin dipinjam oleh tamu. Next, kita sebagai room attendant akan segera mengantarkan barang yang dipinjam. Jadi walaupun barang itu tidak tersedia di housekeeping, kita akan mengambil di bagian yang lain dan langsunglah kita mengantar kepada tamu yang ingin meminjam barang tersebut. Selanjutnya, itu adalah setiap peminjaman barang, terutama barang yang harganya mahal, harus disertai dengan formulir peminjaman yang ditandatangani oleh tamu. Nah, ini terutama yang mahal, yang biasanya digolongkan ke dalam guest loan item with additional charge, ya. Ini dia akan menandatangani formulir peminjaman, ya, di mana apabila terjadi suatu kerusakan, selain dia membayar biaya peminjaman, itu juga dia membayar biaya kerusakan terhadap barang yang dipinjam. Selanjutnya, itu adalah untuk barang yang berisiko hilang atau terbawa oleh tamu, maka peminjaman harus disertai dengan uang jaminan di sini ya. Jika barang yang dipinjam dikembalikan, maka uang jaminan akan dikembalikan kepada tamu. Ini adalah contohnya barang-barang yang kecil ya anak-anak ya. Contohnya seperti adaptor ya. Di mana bisa saja tamu itu lupa untuk mengembalikan dan masukkan ke dalam tas sampai terbawa ke negaranya sendiri. Nah, ini ketika dia lupa untuk mengembalikan, jadi tamu itu sudah mempunyai uang jaminan sebagai ganti rugi daripada barang yang dia bawa. Tetapi apabila dia kembalikan barang tersebut, maka uang jaminan akan dikembalikan oleh pihak hotel kepada tamu yang meminjamnya.
Baik, lanjut. Yang pertama itu adalah jenis-jenis barang yang dikenakan biaya tambahan. Nah, ini beberapa barang-barang di hotel yang biasanya dikenakan biaya tambahan ya, anak-anak ya. Yang pertama itu ada baby cot. Ya, ini baby cot ini adalah tempat tidur atau box bayi. Yang berikut itu ada extra bed. Ya, extra bed di sini adalah tempat tidur tambahan, baik yang bentuknya folding extra bed, standing extra bed, maupun yang sofa bed. Next itu ada wheelchair, and the last itu ada baby stroller ya. Nah, kemudian jenis-jenis barang yang tidak dikenakan biaya tambahan itu ada beberapa contohnya. Yang pertama itu ada water jug, hand iron, adaptor, iron board, hair dryer, dan terakhir itu ada sajadah ya. Ini kelompok-kelompok barang-barang yang biasanya dipinjam oleh tamu tetapi tidak dikenakan biaya tambahan. Ya, itu semua materi yang disajikan. Saya harapkan Anda bisa menyimaknya dengan baik dan memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih semuanya.